al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para asatid, para hujjat sadayana jamaah Majlis Salim Nurul Mahabbah anu garis hormat. Wabil khusus al-mukarram Pangrasa Habib Ali Segap, mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun hartana, oge sing dipanjang yusana satungtung teu acan aya gantosna. Oge urang doakeun saha lawios wargi urang sadayana wargi urang menuju nyampurnakeun rukun Islam anu kalima, wabil khusus pasis selaku pembina mudah-mudahan mantena jeung ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima nyaeta munggah haji namina, mudah-mudahan anjeunna pareana sehat walafiat nya, dipabaleun kasabaran, kakiatan, terutama ibadah gesit tanginas dina ibadahna nya di Mekah san di Madinah. Mudah-mudahan sadayana anu atosna anu teu acana nya ngalaksanakeun atau angkat ka Mekah sareng ka Madinah, mudah-mudahan Allah nganisabkeun sareng nganasibkeun orang sadayana tiasa ngalaksanakeun angkat ka Mekah kanggo tawaf di Baitullah sareng tiasa dongkap ka Madinah ka Masjid Nabawi kanggo nganaceun jarak ka maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalintang pisan pohara ageungna pahala ganjaran urang ngalaksanakeun ibadah di Mekah sareng di Madinah. Bahkan aya hiji katerangan sapalih keterangan anu nguning-nguningakeun 2 rakaat netepan di Masjid Nabawi langkung sae tibatan 10 rakaat di masjid anu sanes jeung sapalih keterangan tiba rata-ratana nya 2 rakaat di Masjid Nabawi langkung sae tibatan netepan 1000 kali rakaat di masjid anu sanes. Eta mah dina riwayat anu sanes mah 2 rakaat di Masjid Nabawi langkung sae tibatan 10.000 rakaat di masjid anu sanes kajabiti di Masjidil Haram. Masjidil Haram mah urang doa 2 rakaat netepan di Masjidil Haram langkung utami tibatan 100.000 rakaat di masjid anu sanes. Mudah-mudahan sakalibi Allah nganasibkeun suksanos anu atos, Allah nganisabkeun ka urang sadayana tiasa ngalaksanakeun dongkap ka Mekah sareng ka Madinah. Oke, salajengna waktos demi waktos teu karaos urang sadayana nya dina ayeuna teh sabaraha dinten deui bade kasumpingan sasi anu mulia, sasi anu agung nyaeta sasi Dzulhijjah. Sasi Dzulhijjah hiji tadi terus diunakeun bahwa sasi Dzulhijjah teh sasi ngalaksanakeun nyampurnakeun rukun Islam anu kalima. Kaduana dina sasi Dzulhijjah teh urang ngalaksanakeun Idul Qurban. Mudah-mudahan urang sadayana dijemarkeun milik rezeki tiasa ngalaksanakeun korban dina setiap tahun. Ya korban dicontohan ku Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam korban teh nya tiap tahun 1000 domba, 300 sapi, 100 onta badanah. Ye Nabiullah Ibrahim nyontohan ka urang sadayana korban dina setiap tahun. Mudah-mudahan sadayana ngajemarkeun milik rezeki minimal setiap tahun hiji. Bahkan diunihakeun diriwayatkeun dina hiji riwayatna ku Syekh Ahmad bin Ishaq. Ayeuna hiji ulama besar dina zaman harita gaduh rencang anu namina gaduh rencang nya eta rencang teh jami biasa-biasa bahkan fakir nya putana seueur pendapatanana melebihi daripada kabutuhanana daripada tecekapna, tapi itulah pitulung Allah mantana sok nangos fakir tiasa ngalaksanakeun mencet korban sapi dina setiap tahun. Upami cek akal mah teh kahartosnya pendapatan misalkan 50.000 ngabiyaan per hari 100.000 anjeunna mampu kana mencet korban dina setiap sapi dina setiap tahun. Ye rencangna Syekh Ahmad bin Ishaq. Salajengna ain lami teh lami anjeunna pupus nya. Saparantas pupus eta Ahmad bin Ishaq tanya hoyong terang kumaha di alam kuburna mantena ayeuna nyuhunkeun ka Allah, nyuhunkeun di pasien uninga kaayaan rancangna di lebet kubur nya anjeunna teras ngadoa ka baruka Allah kaimpen anjeunna ngimpen bahwa dinten kiamat teh parantos terjadilah dina dinten kiamat. Kauningana katinggalna eta rencanganna anu tadina jalma fakir
sok ngalaksan sok mencit sapi dina setiap tahun teh kauningna ku anjeunna bahwa anjeunna keur aya dina calik dina kendaraan kuda anu kalintang saena kaimpena ku Ahmad bin Ishaq salajengna ditaros nya ku eta Ahmad bin Ishaq ya ahi ma fa'alallahu bika perlakuan saya Allah ke anjeun naon sehingga anjeun aya dina kahebatan di alam kubur. Kaula alhamdulillah kaula diampuni segala salah jeung dosa jeung wasilah kaulang ain pakeun nyebing harta kanini anu tos pikun. Kaduan alhamdulillah kaula sok ngalaksanakeun korban dina setiap tahun sok sanes kaula teu mampu bisa maksakeun mencit sapi dina setiap tahun. Tah anjeunna teh sajabi ti gaduh tutungan kuda anu kalintang saena teh dikawanya kuda-kuda anu sanesna dikencak katuheuneuna ieu kahebatan jami anu sebagian harta ngabantos ka anu teu gaduh oge sebagian jami anu tiasa nyisikeun hartana tiasa ngalaksanakeun korban dina setiap tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa kumpul kembali di sini merupakan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah dengan berkumpulnya kita di dalam perkumpulan ini, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita. Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga itu bermanfaat buat diri kita dan buat juga keluarga kita yang ada di rumah, tetangga-tetangga kita, hingga kelak nanti kita bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab. Dikatakan sebuah hadis yang marfu dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir bagi seorang hamba. Ya, ini masih kita perkara di pembahasan tentang keutamaan dari belajar mengajar, gitu ya. Ada 7 perkara yang pahalanya terus mengalir bagi seorang hamba, walaupun dia orang itu udah mati, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi pahalanya terus mengalir sama itu orang ketika dia berada di dalam kubur. Ya, yaitu yang pertama orang yang mengajarkan ilmu, orang yang ngajarin ilmu. Orang yang ngajarin ilmu belum tentu dia pandai-pandai betul, ya. Nggak perlu jadi yang pandai sekali untuk bisa mengajarkan sesuatu, ya. Cuman yang penting yang sedikit yang kita tahu itu kita ketahui dengan benar, kita tahu sumbernya dari mana, kita pahami dengan benar, itu yang sedikit kita kasih tahu ke orang lain ngamalin itu manfaat, ya. Nggak perlu jadi ustadz dulu, nggak, supaya bisa bilang bahwa khamr itu haram, nggak usah, ya. Yang penting kita tahu, kita belajar. Apa yang kita pelajari, kita tahu sumbernya dari mana, kita tahu pemahaman kita sudah benar, sesuai dengan apa yang diinginkan dari ilmu tersebut, kemudian kita sampaikan, itu ilmu manfaat. Ya. Orang yang mengajarkan ilmunya, itu disebut sebagai yang pertama. Disebut sebagai yang pertama. Kenapa kok mengajarkan ilmu itu sedekah yang paling utama? Karena manfaatnya itu besar buat orang. Mengajarkan sesuatu sehingga orang itu mendapat manfaat darinya, itu manfaatnya luar biasa. Orang kalau ngasih sedekah uang, uangnya habis, uangnya dibelanjain, selesai dia. Tapi ilmu itu kalau kita sedekahkan, kita ajarkan, itu dipakai sama orang. Orang itu dapat manfaatnya, dia ngajarin ke orang lain dapat manfaatnya lagi. Terus begitu, mengalir deh. Ya. Kemudian yang kedua, mengalirkan sungai. Ya, kalau di sini mungkin kita nggak ngelihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa mungkin, ya. Karena di sini kita air melimpah, beda sama di daerah sono. Apalagi di zaman itu, ya. Mengalirkan air itu sesuatu yang manfaat luar biasa buat manusia. Ya. Ini agama juga ngajarin sama kita. Soleh itu bukan cuma pribadi, tapi bisa kita mendapatkan kesolehan itu
dapat kita kedudukan di sisi Allah bukan sekedar dengan kita duduk di atas sejadah, kita berzikir, kita baca Quran. Bukan cuma itu doang. Tapi manfaat buat orang lain itu juga bisa mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Ya. Salah satunya ini mengalirkan sungai, mengalirkan air, membuat sumur. Kalau dibilang bi'r, itu kita mikir paling cuman sumur segede apa sih sumur? Paling semeter, satu diameter 1 meter begitu ya. Kalau di sono, yang namanya bi'r itu bukan cuma sumur doang, Pak. Bir itu pasti ada kebunnya. Karena kalau ada mata air sumur, itu daerahnya agak subur dan mereka bisa menanam tanaman-tanaman di situ, ya. Dan itu kalau ada sumur, artinya kalau kita bisa membuat sumur sampai itu bisa dimanfaatkan sama orang lain, itu manfaatnya luar biasa. Manfaat sosial. Sayyidina Utsman ya, radhiyallahu an. Itu Nabi dulu pernah nawarkan, siapa yang bisa karena masa itu susah air, yang punya sumur itu orang Yahudi. Kemudian sama Sayyidina Utsman, siapa ditanya sama Rasulullah yang bisa memberi manfaat ini, masalah air ini. Katanya Sayyidina Utsman, saya bisa ya Rasulullah. Kemudian dia tawar-menawar dengan orang Yahudi. Mau dibeli sama Sayyidina Utsman. Orang kaya nih Sayyidina Utsman. Orang kaya nggak pelit. Mau dibeli sama Sayyidina Utsman. Katanya Yahudi nggak mau. Karena saya mendapatkan keuntungan dari menjual air itu. Kalau saya jual, saya udah nggak dapat keuntungan yang mengalir lagi, dia bilang. Cerdasnya juga Yahudi. Cuman dia kalah cerdas sama Sayyidina Utsman. Ya udah, kalau begitu saya bayar, harganya mahal. Saya bayar dah. Ini bahasa saya ya, saya bayar. Kita kepemilikannya kita bagi dua. Sehari ente, sehari ane, sehari ente, sehari ane. Kata Yahudi, oh boleh juga nih. Saya tetap dapat banyak duit. Di hari-hari tertentu saya masih tetap dapat penghasilan. Akhirnya setuju dia. Dia jual separuh sama Sayyidina Utsman. Maksudnya sehari-sehari. Tukeran. Cerdasnya Sayyidina Utsman, ini sumur, dibilang sama orang muslim, ente kalau pas harinya ana, ente ambil sebanyak-banyaknya. Untuk persediaan ente besok juga ente bawa, ente ambil. Jadi ketika harinya si orang Yahudi, nggak ada orang yang beli air sama dia, nggak ada yang manfaatin itu sumur. Besoknya harinya Sayyidina Utsman, itu semua ngambil manfaat dari Sayyidina Utsman. Nah itu cerdasnya Sayyidina Utsman. Akhirnya dijual itu semua sama Sayyidina Utsman. Dijual sama si Yahudi itu ke Sayyidina Utsman. Membuat sumur. Kemudian yang pahalanya tetap mengalir lagi adalah menanam pohon kurma. Kenapa nggak beras? Di sono nggak tumbuh beras. Ya, makanannya orang sono kalau nggak kurma, gandum. Makanan pokoknya setempat. Jadi yang bisa menanam kurma, kemudian buahnya bisa dimanfaatkan sama orang-orang, itu pahalanya luar biasa. Kemudian membangun masjid. Ini juga manfaatnya luar biasa. Kemudian mewariskan mushaf Al-Quran, ya, atau meninggalkan anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, ya. Di sini disebutkan tentang hal-hal yang berkaitan 7 hal aja. Tapi pada penerapannya di zaman kita, boleh kita kiaskan. Jadi selama kita bisa melakukan satu amal ibadah yang bermanfaat buat masyarakat, khususnya kaum muslimin, ya, maka itu pahalanya juga luar biasa di sisi Allah. Apalagi kalau dikaitkan dengan keilmuan. Membangun masjid bagus, membangun majelis taklim bagus nggak? Bagus juga. Kenapa? Karena bisa memberi manfaat kepada manusia. Bukan cuma masalah urusan dunia, tapi juga sampai ke urusan akhirat. Kita hidup di dunia sebentar, Pak.
Habis mati baru tuh kita benar-benar hidup. Nah ini manusia nih kebanyakan dari kita sekarang sedang tidur. Sedang tidur. Ini saya juga malu ngomong begini. Jangan-jangan saya juga lagi tidur ini. Ntar kalau udah mati kita, baru kita terbangun. Ya Allah, kenapa saya dulu nggak begini? Kenapa kok saya dulu maksiat ya? Kenapa saya nggak melakukan amalan taat? Kenapa? Ya nanti kalau udah waktunya, udah nggak ada gunanya. Tapi sekarang nih, mumpung masih hidup, ayo kita buat diri kita manfaat buat orang. Ya, Imam Jalaluddin Suyuti, beliau menyebutkan di dalam syairnya, kalau satu orang sudah mati, ya, kalau seseorang wafat, nggak ada lagi yang mengalir buat dia dari perbuatannya kecuali 10 perkara. 10 ya. Satu, ilmu yang disebarkan. Paling utama, ini selalu para ulama itu nyebutin tentang masalah ilmu aja dulu. Ilmu yang disebarkan, ya. Karena orang kalau punya ilmu, selamat dia di dunia, selamat dia di akhirat. Kalau dia punya harta, belum tentu selamat dunia, belum tentu selamat akhirat. Ilmu yang manfaat. Kemudian doa anak. Kemudian disebutkan juga tadi masalah kurma, sedekah yang diberikan, mushaf yang diwariskan, dan seterusnya. Ya. Dan di antara hadis mengenai keutamaan daripada mengajar. Banyak. Ada beberapa nih di sini yang disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, kemudian penghuni langit, para malaikat dan bumi, seluruhnya berarti ini langit, bumi, Allah, malaikat, semuanya, ya. Bahkan semut-semut yang berada di dalam lubang-lubang rumahnya, dan ikan-ikan yang berenang di lautan. Lautan nih Pak, lautan lebih susah diteliti daripada luar angkasa. Lebih susah. Orang tahu berapa jumlah planet, jauhnya seberapa jauh tuh. Tuh lautan masih ada di bumi, dalamnya kita nggak tahu. Makhluk yang hidup di dalam itu belum diteliti semuanya. Nggak bisa, susah. Ini Allah, malaikat, ahlus sama, ahlul ard, penduduk langit, penduduk bumi, semut yang ada di dalam lubang-lubangnya, dan ikan-ikan yang berada di dalam lautan, mereka mendoakan kebaikan atas seorang pengajar. Kalau pengajarnya ikhlas, ya, jangan nyari fulus, ngajar aja udah, ya. Karena tujuannya itu adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buat yang ngajar. Buat yang diajarin, tahu diri juga. Bukan saya minta sesuatu nih, bukan. Tapi coba pikirkan, anak-anak kita sekolahin urusan dunia, bayar nggak? Negeri sekarang udah nggak bayar ya. Tapi kan sekolah kan kita bayar. Kita bekalin tuh anak, kita bayar gurunya untuk ini. Giliran suruh ngajarin agama, nggak mau bayar. Alasannya nih gurunya nggak ikhlas. Giliran urusan dunia, masuk kuliah, suruh bayar mahal, dia bayar mahal. Giliran urusan agama, kagak mau bayar deh. Itu bukan masalah ikhlas nggak ikhlasnya pengajar. Itu pelit apa enggaknya itu orang tua. Urusan dia ini urusan dunia, matanya ngelihatnya urusan dunia apa urusan akhirat. Giliran urusan dunia dia rela bayar. Urusan akhirat dia nggak rela untuk ngeluarin duit sepeser pun. Alasannya nggak ikhlas. Salah juga nih. Ya. Nabi juga bersabda, sedekah yang paling utama adalah apabila seorang muslim mempelajari ilmu, kemudian dia mengajarkan kepada saudara muslim yang lainnya. Ya. Bahkan Nabi itu pernah satu kali ada sahabat, dia sholat sendiri. Sama Nabi nanya sama sahabat yang lain, ini ada nggak nih yang mau sedekah buat ini orang? Apaan sedekahnya? Ikut jadi makmumnya dia. Ini kadang-kadang hal begini ini masih tabu di antara kita. Saya udah sholat beb, masa ada orang itu datang dipanggil buat sholat, buat nemenin dia sholat maksudnya. Dibilang enggak, saya udah sholat. Padahal kalau dia minta temenin, itu harusnya kita temenin aja. Kalau kita ada waktu nggak ngapa-ngapain, daripada nongkrong di masjid,
Ada orang datang, tanya, ada teman jamaahnya nggak? Nggak ada. Ayo saya temenin dah. Niatnya godoan. Itu kita sedang bersedekah sama orang itu. Itu Nabi menganjurkan. Bagian daripada sunnah. Jangan sholat sendirian. Jangan sholat sendirian. Kalau bisa, walaupun kita nggak tepat waktu misalnya, sholat tetap cari teman. Nah, kalau ada orang ngajak kita buat bantu dia sholat, temenin ya. Nabi juga bilang yang paling pemurah di antara kalian, yang paling baik hati setelah Rasulullah SAW adalah seseorang yang mengetahui ilmu, faham dia tentang ilmu, lalu dia sebarkan ilmu itu. Maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai satu umat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan Al-Basri, murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya pernah cerita ini tapi saya nggak tahu di mana. Ini kalau saya ulangin nggak ada apa-apa ya. Dulu di zamannya Sayyidina Ali, pusat pemerintahan dipindah dari yang sebelumnya ada di mana? Di Madinah, pindah ke Baghdad, pindah ke Irak. Kemudian dia menemukan, Sayyidina Ali menemukan banyak orang yang ceramah di masjid. Kemudian diuji sama Sayyidina Ali, khalifah. Kalau bisa jawab pertanyaan, maka boleh teruskan. Kalau nggak bisa, berhenti dah, ya. Biar orang yang lebih ngerti yang berceramah begitu, yang ngasih pelajaran. Salah satunya yang ditanya ini Imam Hasan Al-Basri. Ya, saya lupa pertanyaannya, tapi jawabannya mantep begitu. Masalah warok sama apa begitu. Kemudian sama Sayyidina Ali disuruh teruskan. Ini Imam Hasan Al-Basri salah satu pongkol juga. Jadi setelah Sayyidina Ali, itu muridnya salah satu adalah Imam Hasan Al-Basri ini, karena dia dari Basrah, makanya digelari Al-Basri. Ya. Itu rujukannya para ulama, salah satu rantai sanadnya itu, ikatannya itu dari situ, dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, aku lebih mencintai mempelajari satu bab ilmu, kemudian mengajarkannya kepada kaum muslimin daripada memiliki dunia seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tadi saya bilang. Orang kalau punya duit 1 miliar, kita kalau punya duit 1 miliar, pikirin Mbak, ini kita mau keluarin buat sedekah. Keluarin berapa mau keluarin sedekah? Berapa? 1 juta, 2 juta. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, kalau dia punya dunia seluruhnya, keluar di jalan Allah, 1 miliar, 1 miliarnya, dia sedekahkan. Itu lama-lama nih duit habis untuk sedekahnya. Ya. Tapi kalau ilmu, enggak. Kita cuma punya satu bab ilmu aja. Masalah toharoh, ajarin ke orang. Orang dapat manfaat dari bagaimana caranya cebok yang benar. Supaya pakaiannya nggak kena najis, badannya nggak ada sisa najis, sehingga dia sholatnya bagus. Sholatnya bagus. Masa lepas daripada khusyuk atau nggak khusyuk nih. Yang penting dia ngejaga rukunnya, dia perhatikan syaratnya, dia jaga rukunnya, dia sholat. Kalau dia khawatir sholatnya sendiri nggak bakalan diterima karena dirinya, sholat jamaah, insya Allah diterima. Bukan karena boleh jadi dalam jamaah itu nggak 100%-nya semuanya fokus ketika ibadah, khusyuk. Walaupun 100, kalau itu 100 orang, walaupun 100-100-nya nggak khusyuk. Tapi karena mereka sholat secara berjamaah, sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan berjamaah. Ya, walaupun cuma 2 orang. Makanya jangan sholat sendiri. Ya. Perkataan Imam Hasan Al-Basri ini dikutip dari kitab Al-Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Ya, disebutin juga di situ tuh di awalnya di Ihya itu disebutkan tentang keutamaan ilmu, bukan cuma satu, beberapa, banyak. Kemudian asar itu perkataan para salafus saleh, ya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama kubar,
ulama-ulama besar itu mereka dikutip oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ghazali itu tentang keutamaan-keutamaan. Ya. Kemudian terdapat juga keterangan. Oh, sebentar. Ini saya mau ngasih tahu juga. Ya, ini ada catatannya soalnya. Ibadah itu, ya, yang paling penting kualitas, bukan kuantitas. Kualitas. Walaupun kita cuma sholat wajibnya doang. Puasa wajib aja bulan Ramadan. Zakat paling zakat fitrah doang. Zakat mal kita kayaknya kagak ada yang kena. Zakatnya cuma zakat fitrah aja. Haji saya nggak bisa. Umroh belum tentu bisa. Tapi kalau itu kita jalankan dengan benar, kualitas, diperhatikan masalah toharohnya, kemudian istinjaknya, kemudian syarat-syarat sholatnya, adab-adabnya, rukun-rukunnya. Hanya yang 5 waktu satu hari. Tapi berkualitas dibandingkan sama yang 1000 rakaat tanpa kualitas, masih mending 1 tapi kualitas. Ya. Ibadah itu yang dikejar bukan kuantitas, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Ini pilihannya kalau antara sedikit tapi bagus atau banyak tapi jelek. Yang lebih bagus ya banyak tapi bagus kan gitu. Cuma ini kan ya kita tahu dah keadaan kita bagaimana ya. Tapi bukan berarti nanti kita nggak bisa jadi orang yang bagus ibadahnya, banyak ibadahnya. Kita punya cita-cita pengen begitu dah. Cuman ya keadaan kita sekarang yang penting kejar kualitasnya. Bukan saya ngajarin supaya udahlah kita sholat ala kadarnya aja, puasa ala kadarnya. Bukan. Tapi kita perbaiki dulu yang sedikit. Bikin itu berkualitas, baru ditambah banyaknya. Jangan ujuk-ujuk banyak, tapi nggak berkualitas. Kayak buih di laut aja. Ntar ketiup angin hilang dia. Manfaatnya apa? Ya, kurang. Kemudian ada juga keterangan yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, pelajarilah kebaikan, ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Ini sekelas Nabi Musa disuruh pelajari kebaikan, ilmu dan ajarkan kepada manusia. Karena sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya. Nur. Ilmu itu nur, cahaya. Ilmu itu nurun. Jangan bapaknya kiai, anaknya nggak mau belajar. Kenapa ente nggak mau belajar? Katanya ilmu nurun. Ilmu cahaya, begitu. Bukan, maksudnya nurun itu nur, cahaya ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya tadi itu kepada orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajarinya. Di mana Allah berikan cahayanya itu? Di dalam kuburnya mereka. Ya. Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Sehingga orang yang hatinya bercahaya, dia akan bisa melihat keadaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak punya pemahaman, dia nggak akan bisa melihat sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sama seperti kita masuk ke dalam ruangan gelap. Apa yang ada di dalam kita nggak ngerti. Kita cuma bisa meraba-raba aja, menerka-nerka. Tapi apakah terkaan kita benar? Belum tentu. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Tapi kan beresiko. Ini kalau masalah hidup, kita nerka-nerka, mati kita nggak tahu masuk surga apa neraka. Ya, Allah berikan cahaya di dalam hati mereka, dan ketika mereka wafat, Allah akan terangi kubur mereka dengan cahaya, sehingga mereka tidak merasakan kesepian. Kebayang Pak, masuk di dalam kubur sempit, gelap. Mau ngapain? Ditemeninnya sama, ya nggak tahu dah. Mudah-mudahan kita nggak ngerasain begitu. Tapi kalau ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak bakalan cuma ngasih cahayanya doang. Kalau kita udah dikasih cahaya sama Allah,
tandanya itu Allah ridho sama kita. Ya, dikasih kita cahaya, kita nggak akan merasa kegelapan, nggak akan merasa kesepian. Yang dirasakan adalah ketenangan minimal. Tenang kita berada di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan membuka hati-hati kita ini untuk mau belajar. Untuk mau belajar. Kalau masih ngerasa ada males di dalam hati, ya, aduin sama Allah. Adukan sama Allah. Ya Allah, saya ini masih ada rasa males di dalam hati. Aduin sama Allah. Lawan rasa malesnya. Datang ke majelis-majelis ilmu. Bawa penanya, bawa bukunya. Bawa. Buat apa? Buat ngikat ilmu itu. Ntar kalau datang malesnya, buka lagi bacanya. Buka lagi catatannya. Kemudian datangi guru-gurunya. Ngobrol sama mereka. Ya Ustadz, saya nih kenapa males ya saya? Ini saya begini, nanti ada masalah apaan? Nah, ntar semakin kita dekat sama guru, sama ustadz-ustadz kita, sama kiai-kiai kita, itu rasa malas itu sedikit demi sedikit bakal terkikis. Bakal terkikis. Dan itu menjadikan hati kita, bintik-bintik hitamnya itu mulai hilang. Kalau kaca ini lama-lama ntar mulai bersih. Ya. Lakukan itu. Jangan malas datang ke majelis-majelis ilmu. Kemudian apa yang kita dengar, kita catat. Apa yang kita catat, kita fahami. Apa yang kita fahami, kita ajarin. Sama orang yang ada di rumah. Sama suami, sama istri, sama anak, sama saudara. Ajarin. Dengan cara yang baik sama mereka. Semoga dengan begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita bercahaya. Dan semoga kita wafat dalam keadaan seperti itu. Dan Allah terangi kubur kita dengan cahaya ilmu dan pemahaman yang musalsal, tersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.